Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Bang Soal. Apa kabarnya sahabat semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mereview atau sharing terkait latihan soal US Bahasa Indonesia kelas 6. Namun sebelumnya pastikan subscribe channel ini agar teman-teman terus mendapatkan update informasi dan tentunya share teman-teman semuanya dari video yang kami buat ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain mendapatkan manfaat dari pembahasan kami. Dan tentunya kami sangat berharap bahwa teman-teman terus mencari referensi ketika kami memberikan sebuah kunci jawaban. Pastikan teman-teman tetap mencari dan mengecek agar sama-sama tetap mendapatkan ilmu dari yang kita pelajari. Oke teman-teman semuanya, kita akan langsung mulai latihan soal US Bahasa Indonesia kelas 6. Kita akan bacakan soal nomor 1. Pertandingan sepak bola antara PSSS melawan Persibaya berakhir dengan kemenangan Persibaya. Suasana pertandingan berlangsung sangat meriah. Para supporter telah membanjiri Stadion Maguwo Harjo sebelum pertandingan dimulai. Mereka saling menjaga diri untuk tidak membuat keributan sampai pertandingan usai. Makna kata supporter di dalam paragraf tersebut adalah, nah di sini ada supporter. Ya, apa sih makna dari supporter itu? Supporter itu A pendukung, B penonton, B pendukung, C peminat, D pemirsa. Kalau penonton itu adalah kalau supporter itu adalah pendukung. Supporter itu pendukung, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bertani jagung dimulai dengan menanam bijinya. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Petani dapat memanen jagung setelah tanaman berusia 3,5 bulan. Itulah tahapan petani dalam menanam jagung. Ide paragraf tersebut adalah A. Teknik bertani jagung, B. Awal mula bertani jagung, C. Tahapan bertani jagung, D. Usia jagung dipanen. Tentunya ini adalah tahapan bertani jagung. Kita lanjut ke soal nomor 3. Air limbah yang berasal dari industri tekstil sangat berbahaya. Air itu mengandung racun. Racun tersebut bisa mengganggu kesehatan manusia. Makna kata limbah pada paragraf tersebut adalah A. Sesuatu yang tidak dipakai, B. Sisa proses produksi, C. Sisa bahan industri, D. Bahan sortiran pabrik. Limbah itu adalah sisa proses produksi, teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Pohon itu kelihatan pendek. Antonim kata pendek dalam kalimat tersebut adalah, nah antonim itu kan lawannya ya. Kalau sinonim persamaan, kalau antonim lawannya, kebalikannya. A. Besar, B. Tinggi, C. Panjang, D. Rimbun. Kalau pohon itu kan ke atas, berarti pohon itu lawannya pendek, berarti tinggi, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5. Belanda ingin mengalahkan Pangeran Diponegoro, namun belum berhasil. Belanda berbohong untuk mengalahkannya. Pimpinan Belanda pura-pura mengajak Diponegoro berunding di Magelang. Akan tetapi Diponegoro ditangkap, beliau diasingkan ke Batavia, kemudian Manado, akhirnya Diponegoro dipindahkan ke Makassar sampai wafat 8 Juli 1855. Bagaimana cara Belanda mengalahkan Diponegoro? Nah, cara Belanda mengalahkan Diponegoro dengan apa? A. Penangkapan, B. Penipuan, C. Pengasingan, D. Penculikan. Dari kisah ini tentunya ada pura-pura, berarti penipuan. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 6. Setiap sekolah menggalakkan literasi dengan berbagai kegiatan. Salah satu di antaranya adalah membaca buku 10 menit sebelum pelajaran dimulai.
Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan membaca. Dengan membaca, pengetahuan dan wawasan siswa semakin luas. Mengapa literasi di sini titik ya? Ada pertanyaan, mengapa literasi itu perlu digalakkan? Nah, literasi itu perlu digalakkan A. agar dapat membaca buku sebelum pelajaran dimulai, B. untuk menumbuhkan kebiasaan dalam membaca, C. supaya pengetahuan membaca kita semakin banyak, D. agar wawasan buku yang kita baca semakin luas. Di sini ada nih, untuk menumbuhkan kebiasaan. Maka jawaban yang betul adalah B, teman-teman semuanya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Kita dapat membuat kompas dengan cara sederhana. Cara membuatnya dengan menimbun sampah dedaunan di dalam lubang. Sebaiknya lubang dibuat di tempat teduh. Hal ini untuk dilakukan kompos ya, bukan kompos. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pembusukan. Jika timbunan sampah dedaunan tidak diletakkan di tempat teduh, yang terjadi adalah A. tempat teduh akan mempercepat pembusukan, B. kelembaban udara mempercepat dedaunan busuk, sampah dedaunan tidak akan cepat membusuk. Nah, jawabannya adalah nomor 7 C, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 8. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Erwin ya. Han, ayahmu berada di rumah? Hani jawab, tidak. Tidak. Kau jadi akan belajar cara mencangkok pohon? Erwin, iya, di mana beliau? Hani menjawab, ayahku masih bekerja. Erwin, kapan beliau pulang? Hani, biasanya sore. Erwin, baiklah, nanti sore aku kembali ke sini. Topik teks percakapan tersebut adalah A. belajar mencangkok pohon, B. mencangkok pohon bersama, C. rencana belajar mencangkok, D. cara mencangkok pohon. Jawaban yang benar adalah C ya, teman-teman, nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Baca cuplikan teks laporan berikut dengan cermat. Ini dibaca ya, teman-teman semuanya, lumayan panjang nih. Siswa kelas 6 SD Mulia mengadakan kunjungan ke Museum Keraton Yogyakarta di sini nih. Mereka mengamati benda koleksi museum dengan tenang. Isi laporan tersebut adalah, coba dibaca, A, B, C, atau D, teman-teman. Ayo, teman-teman, mana isi laporannya? Maka kita dari referensi yang kita miliki, jawabannya adalah A, teman-teman. Ya. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Perhatikan cuplikan pidato berikut. Teman-teman, waktu ujian sekolah semakin dekat. Jangan terlena dan bermalas-malasan jika tidak ingin kecewa. Nilai ujian sekolah yang memuaskan harus diraih. Dengan demikian, kita dapat melanjutkan ke sekolah lanjutan yang diinginkan. Marilah kita belajar dengan rajin agar mendapatkan nilai ujian yang memuaskan. Isi pidato tersebut adalah, tentunya ini adalah marilah belajar yang rajin. Maka jawabannya adalah A ya, teman-teman. Nanti boleh dibaca satu persatu. Kita lanjut ke soal nomor 11. Cara membuat permainan tradisional bakyak raksasa sangat sederhana. Kita perlu menyediakan 2 bilah kayu yang panjang kira-kira 1,5 meter sampai selesai lah, teman-teman ya. Kalimat utama paragraf di atas adalah, kalimat utama. Tentu di sini ada kalimat utama paragraf biasanya ya di awal. Maka kita mencari jawabannya ini, cara membuat permainan tradisional bakyak. Kita lanjut ke soal nomor 12. Kita wajib mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Segeralah mengerjakan PR dan hindari menunda pekerjaan. Jangan malas mengerjakan PR, jangan menghindari PR yang sulit. Kita harus optimis bisa mengerjakan PR sesulit apapun.
Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah, nah tentunya ini ya teman-teman, kita tidak boleh menghindari. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Teks 1 dan teks 2. Di sini kita akan melihat perbedaan isi kedua teks. Kalau teks 1, hampir 4 tahun Andi merantau di Tangerang. Andi menjadi buruh pabrik elektronik. Selama itu, belum sekalipun Andi pulang ke kampung halaman karena kesibukannya. Keluarga sangat merindukan Andi. Mereka berharap tahun depan Andi pulang. Nah, di sini Arif seorang direktur perusahaan. Belum lama di perusahaan Arif membuka cabang di Tangerang. Ia ditugaskan di cabang baru. Perusahaannya berkembang pesat sehingga membuatnya sibuk. Ia tidak pernah pulang kampung. Teman-teman semuanya, perbedaan dari isi kedua teks tersebut adalah, ayo teman-teman apa? Nah, jenjang kami memilih jawabannya adalah jenjang karir mereka di perusahaan. Lanjut ke soal nomor 14. Nih, teman-teman panjang-panjang lah. Sok aja dibaca ya, teman-teman nih. Di sini ini soalnya jawabannya. Teman-teman jawabannya nomor 14 adalah C, teman-teman. Air merupakan unsur. Kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, di sini tentunya yang suka camilan siapa, yang suka yogurt siapa, yang suka pemerahan siapa. Teman-teman nomor 15 kami memilih jawaban B, nomor 15. Ya, teman-teman baca ya deh ya. Nih, udah lama kan? Udah dibaca? Oke. Soal nomor 16. Jenis, nah di sini dibaca dulu teman-teman. Oke, dibaca ya. Jenis paragraf tersebut adalah penjelasan tentang jenis paragraf karangan dapat dibaca di sini. Ini apa, tentang apa? A. Narasi, B. Deskripsi, C. Argumentasi, D. Persuasi. Nomor 16. Jawabannya kami memilih deskripsi. Oke, dibaca ya teman-teman. Wah, ini tambah panjang. Nah, sambil teman-teman baca, nanti ya dari sini dibaca, dari mulai dari begini Intan. Nah, di sini. Begini Intan, saat ini musim penghujan. Nah, ayo dibaca teman-teman, kita lanjut langsung isinya ya. Langsung isinya kami memilih jawaban C, teman-teman. Kalau nanti soalnya agak pendek sih saya bacain lagi, ini soalnya panjang. Nomor 18 kami memilih D. Boleh dibaca lagi ya, saya baca lagi. Butuh filenya komen saja ya teman-teman. Kalau butuh filenya komen saja atau di WA bisa nanti dikirimkan. Cerita soal nomor 19 sampai 21. Sini masih ada bacaannya lagi nih teman-teman. Tokoh utamanya adalah apa teman-teman? Nah, di sini bisa saya bacakan ya. Ibu kelinci tinggal bersama anaknya di dalam hutan. Mereka tinggal berdekatan dengan keluarga ayam. Suatu hari ibu kelinci ingin pergi ke suatu lembah. Ia berpesan agar anaknya tidak membuka pintu rumah kecuali untuknya. Agar anaknya tidak salah mengenali, ibu kelinci mengajarkan sebuah lagu. Jika lagu itu dinyanyikan di depan pintu, maka ibu kelinci datang. Namun tanpa mereka ketahui, ternyata musang pun ikut mendengarkan lagu tersebut. Ibu kelinci akhirnya pergi. Musang pergi segera datang ke depan pintu. Ia menyanyikan lagu yang didengarnya tadi. Mendengar lagu itu, anak kelinci itu menjadi ragu, bukankah ibunya baru saja pergi? Kok ibunya sudah kembali? Suara yang didengarnya juga tidak sama seperti suara ibunya. Haruskah ia membuka pintu? Namun anak kelinci tidak segera membuka pintu. Ia mengintip lewat celah di bawah pintu. Ia melihat sepasang kaki milik musang. Anak kelinci berteriak sehingga Pak Ayam dan keluarga berdatangan. Musang ketakutan dan segera pergi ke guha. Tokoh utama ibu kelinci, anak kelinci, musang atau ayam. Nah, di sini tokoh utamanya adalah ibu kelinci. Latar
Tempat cerita tersebut adalah, nah tentunya ini bercerita tentang binatang, maka di dalam hutan. Watak kelinci, anak kelinci, tentunya cerdik dong, masa sih dia nongol, itu kan berarti tanda cerdik. Di sini masih ada soal cerita teman-teman. Silakan baca dulu ya teman-teman semuanya. Soal nomor 22 sampai 28 dibaca dulu teman-teman. Di screenshot ya. Atau ya butuh soalnya silahkan. Filenya kami kirim. Soal nomor 22 kami menjawab adalah D. Ya, teman-teman. Soal nomor 23 saya kebawahin. Soal nomor 23 jawabannya C, teman-teman. Soal nomor 24 jawabannya D. Dibaca dulu, sudah dibaca belum? Dibaca ya nanti ya teman-teman. Soal nomor 25, awal konflik tersebut adalah kami memilih jawabannya D. Soal nomor 26, kami memilih jawabannya A. Nomor 27, jawabannya A. Karena terkait amanah. Nomor 28, jawabannya A. Cepet ya teman-teman. Ini mudah-mudahan bisa nanti apa ini aja dipelajari teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 29. Syair untuk soal semua bermula dari hati bersih, dari hati bersih sampai sanubari. Manusia jangan melangit tinggi, banyak orang tak simpati. Ini syair 4 bait ya. Makna melangit itu ya jangan sombong. Banyak orang tak simpati, maksudnya tak simpati itu ya tidak disukai. Oke, nomor 31 kita lanjut ya. Pada pelajaran IPS, kelas siswa kelas 5 SD Mulia mendapat tugas membuat titik-titik informasi. Maka tugasnya adalah pastinya clipping ya.